Kamera pengawas di sekolah itu telah merekam segalanya tanpa sepengetahuan siapapun. Ketika video ciuman saya dengan Lila menyebar di grup chat kelas hanya dalam hitungan jam seluruh SMA Negeri 5 Jakarta menjadi gempar dan hidup saya hancur dalam sekejap. Saya Nadia Putri, seorang siswi kelas I yang selama ini selalu dianggap anak teladan oleh guru dan teman-teman, sekarang berdiri di tengah koridor sekolah dengan tangan gemetar memegang ponsel yang layarnya dipenuhi komentar-komentar keji. Lila, pacar saya selama 1 tahun terakhir, gadis berambut lurus sebahu yang selalu tersenyum manis di kelas seni, kini hanya bisa menatap saya dari kejauhan dengan mata penuh ketakutan. Kami tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Kami hanya 2 remaja yang jatuh cinta di tengah kota Jakarta yang sibuk dan penuh aturan tak tertulis tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan seperti kami. Tapi sekarang video itu sudah beredar ke seluruh kota dan besok pagi ayah saya pasti akan tahu. Ayah, seorang pengusaha tekstil yang disegani di kawasan Tanah Abang, selalu mengajarkan bahwa nama baik keluarga lebih penting daripada apapun. Ibu saya yang lembut dan taat beribadah pasti akan menangis sejadi-jadinya jika mendengar anak perempuannya disebut dengan kata-kata yang tidak pernah ia bayangkan. Saya tahu ini bukan sekadar masalah sekolah. Ini adalah awal dari perang antara siapa saya sebenarnya dan siapa yang harus saya pura-pura menjadi demi melindungi orang-orang yang saya cintai. Dengan napas tertahan saya berjalan menuju kantor kepala sekolah Pak Budi, seorang pria 50 tahun yang selalu berbicara tentang disiplin dan moral. "Pak, ini pelanggaran berat," kata saya langsung begitu pintu tertutup. Kamera sekolah merekam saya dan Lila tanpa izin dan sekarang video itu disebar. Saya akan laporkan ke polisi dan gugat sekolah jika tidak ditangani sekarang. Pak Budi hanya mengangkat alisnya lalu tersenyum tipis. "Nadia, jangan lebay. Mungkin itu video editan. Sekolah tidak bertanggung jawab atas apa yang anak-anak lakukan di luar jam pelajaran." Jawabannya seperti tamparan. Saya keluar dari ruangan itu dengan darah mendidih. Malam harinya di rumah mewah kami di kawasan Pondok Indah, ayah saya memanggil saya ke ruang tamu. Layar televisi masih menayangkan berita lokal tentang video siswi SMA bocor di media sosial. "Ini kamu, Nadia?" tanyanya dengan suara dingin sambil menunjukkan screenshot yang sudah ia terima dari rekan bisnisnya. Saya berbohong untuk pertama kalinya. "Bukan, ayah. Itu itnah orang iri." Tapi mata ibu saya sudah berkaca-kaca dan adik laki-laki saya yang berusia 15 tahun hanya menatap saya dengan campuran bingung dan malu. Saya pergi ke kamar dan menangis diam-diam. Besok saya akan menemui pengacara teman keluarga Bu Rina yang saya percaya. Saya tidak akan diam saja. Cinta saya dengan Lila bukanlah kejahatan. Tapi di Indonesia tahun 2025 ini cinta seperti kami masih dianggap noda yang harus disembunyikan. Pagi berikutnya di sekolah suasana semakin panas. Teman-teman yang dulu selalu tersenyum sekarang menunduk atau berbisik di belakang saya. Rina, sahabat terbaik saya selama 3 tahun, tiba-tiba menghindar ketika saya mendekat. "Manad, aku takut kena imbas," katanya pelan sebelum berlari ke kelas. "Itu luka pertama yang dalam." Lila menelepon sore harinya, suaranya bergetar. "Orang tua saya sudah tahu, Nad. Mereka bilang saya harus bilang itu bukan saya. Mereka ancam akan pindahkan saya ke sekolah lain di Surabaya." Air mata saya jatuh lagi. Pengkhianatan kedua datang lebih cepat dari yang saya duga. Malam itu saya duduk bersama Bu Rina di kai kecil dekat rumah. "Kita punya bukti kuat, Nadia. Kamera sekolah jelas melanggar UIT dan perlindungan data pribadi. Kita bisa minta ganti rugi dan permintaan maaf publik." Kata-katanya memberi saya kekuatan. Saya pulang dengan tekad baru. Besok saya akan daftarkan gugatan resmi.
Tapi di dalam hati saya tahu ini baru permulaan. Kota Jakarta yang ramai ini akan segera menjadi panggung bagi drama yang tidak pernah saya bayangkan. Dan harga yang harus saya bayar mungkin lebih mahal daripada yang saya sangka. Pagi harinya berita sudah menyebar ke media nasional. Judul utama di portal online, siswa gugat kepala sekolah atas ide ciuman bocor. Nama saya masih disamarkan tapi oto seragam sekolah dan siluet wajah Lila sudah beredar di mana-mana. Ayah saya menelepon dari kantor, suaranya penuh amarah. "Nadia, kamu gila. Bisnis ayah sedang di ujung tanduk. Klien dari Malaysia sudah bertanya-tanya tentang keluarga kita." Saya hanya bisa diam di sekolah, suasana semakin mencekam. Kepala sekolah Pak Budi memanggil saya ke ruangannya lagi, kali ini bersama wakil kepala dan guru. "Kamu ingin hancurkan nama baik sekolah ini, Nadia?" tanyanya dengan nada mengancam. "Ide itu tidak pernah ada di server kami. Kamu yang sengaja buat itnah supaya dapat perhatian." Saya menunjukkan bukti tangkapan layar dari grup chat yang jelas menunjukkan ide berasal dari akun anonim, tapi metadata menunjukkan waktu persis saat kamera koridor aktif. Pak Budi hanya tertawa sinis. "Bukti itu bisa dipalsukan siapa saja." Bu Rina yang mendampingi saya langsung mengeluarkan surat gugatan resmi. "Pak Budi, ini sudah kami datarkan ke pengadilan negeri. Besok sidang pertama. Sekolah wajah harus siap memberikan klarifikasi resmi." Wajah Pak Budi memucat tapi ia tetap angkuh. "Kita lihat saja siapa yang kalah." Ketika saya keluar dari ruangan itu, Lila menunggu di ujung koridor, matanya sembab. "Nad, aku takut. Ibu bilang kalau aku terus dekat kamu mereka akan kirim aku ke pesantren di Jawa Timur." Saya memeluknya sebentar di balik tangga darurat tempat kami biasa bertemu diam-diam. "Kita lawan bersama, Lil. Aku tidak mau kehilangan kamu." Tapi malam harinya pengkhianatan ketiga datang. Rina, sahabat saya, datang ke rumah dengan wajah pucat. "Nad, aku dipanggil guru tadi. Mereka minta aku jadi saksi, bilang bahwa ide itu editan dan kamu tidak pernah punya pacar sesama jenis." Saya terpaku. "Kamu mau bilang apa, Rin?" Rina menunduk. Aku bilang, "Iya, Nad. Orang tua aku ancam akan stop sekolahku kalau aku ikut-ikutan skandal ini." Air mata saya jatuh tanpa suara. Sahabat yang saya percaya selama bertahun-tahun kini menjadi musuh karena takut. Ibu saya malam itu masuk ke kamar saya sambil membawa teh hangat. "Nak, cerita yang sebenarnya sama ibu." Ibu tidak marah. Tapi ibu khawatir sama ayah. Bisnisnya sedang goyah karena klien muslim konservasi sudah mulai tarik kontrak. Saya memeluk ibu saya dan menangis. "Ibu, aku mencintai Lila. Bukan karena ingin melawan Tuhan atau adat. Tapi karena dia membuat saya merasa hidup." Ibu hanya mengusap punggung saya tanpa kata. Besok sidang pertama di pengadilan. Bu Rina sudah siapkan semua dokumen termasuk rekaman server sekolah yang kami dapat dari hacker etis temannya. Di ruang sidang Pak Budi datang dengan pengacara sekolah yang mahal. Hakim mendengarkan keterangan saya dengan seksama. "Saya hanya ingin privasi saya dilindungi dan sekolah bertanggung jawab atas kebocoran ini," kata saya dengan suara tegas. Pengacara sekolah membantah keras. Tidak ada bukti bahwa ide berasal dari kamera resmi sekolah. Tapi Bu Rina menunjukkan bukti forensik yang tidak terbantahkan. Sidang ditunda minggu depan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika saya keluar dari gedung pengadilan, wartawan sudah menunggu. "Nadia, apakah benar ini kasus cinta sesama jenis?" tanya salah satu. Saya tidak menjawab, tapi hati saya tahu rahasia itu sudah hampir terbongkar sepenuhnya. Di rumah ayah saya menunggu dengan wajah merah padam. "Kamu mau hancurkan keluarga ini, Nadia?"
Besok pagi kamu cabut gugatan itu atau kamu keluar dari rumah ini. Untuk pertama kalinya saya menatap ayah saya tanpa takut. Saya tidak akan cabut ayah. Ini tentang keadilan bukan hanya tentang saya. Malam itu saya tidur dengan hati hancur tapi tekad yang semakin kuat. Kota Jakarta yang biasanya ramai terasa semakin sempit. Dan perang ini baru saja dimulai. Sidang kedua berlangsung lebih panas. Media nasional sudah mulai memberitakan dengan judul drama ciuman sesama jenis di sekolah negeri Jakarta. Nama saya masih disamarkan tapi Otto Lila dan saya di acara sekolah tahun lalu sudah beredar di media sosial. Ayah saya tidak lagi bicara dengan saya di rumah. Ia hanya melewati saya seperti orang asing. Ibu saya semakin sering sakit kepala dan harus minum obat penenang setiap malam. Adik saya yang dulu selalu bercanda sekarang hanya diam ketika kami bertemu di meja makan. Di sekolah situasi semakin buruk. Beberapa guru mulai memperlakukan saya berbeda. Guru agama bahkan memanggil saya ke ruangannya dan memberi ceramah panjang tentang dosa besar. Nadia, kamu masih bisa bertobat, nak. Jangan biarkan setan menguasai hati kamu. Kata-katanya seperti pisau. Lila semakin jarang sekolah. Ia bilang orang tuanya mengancam akan pindahkan ke sekolah swasta di luar kota jika ia terus berkomunikasi dengan saya. Saya merasa sendirian di tengah lautan orang. Tapi Bu Rina tidak menyerah. Ia membawa saksi ahli forensik digital yang membuktikan bahwa video berasal langsung dari serer kamera sekolah. Pak Budi mulai terlihat gelisah di kursi saksi. Saya tidak tahu bagaimana video itu bisa bocor, katanya berulang kali. Hakim mulai condong ke pihak kami. Tapi di luar pengadilan tekanan semakin besar. Sebuah kelompok orang tua murid mengadakan demonstrasi kecil di depan sekolah menuntut saya dikeluarkan karena merusak moral siswa lain. Berita itu sampai ke telinga ayah. Malam harinya ia melempar koran ke meja makan. Lihat ini, Nadia. Bisnis ayah rugi 200 juta hanya dalam 2 hari karena klien mundur. Kamu puas sekarang? Saya tidak bisa menjawab. Air mata ibu saya jatuh ke piring nasi. Saya pergi ke kamar dan menelepon Lila. Suaranya lemah. Nad, aku tidak tahan lagi. Kemarin ibu saya bilang kalau saya tidak putus dengan kamu mereka akan cerai karena malu. Pengkhianatan keempat datang dari orang yang paling saya cintai. Lila bilang ia akan menulis surat pernyataan bahwa video itu editan dan kami hanya teman biasa. Saya mematikan telepon dengan tangan dingin. Rina, sahabat saya yang dulu mengkhianati, kini datang lagi ke rumah dengan wajah penuh penyesalan. Nad, aku salah. Aku sudah bilang ke pengacara sekolah bahwa aku tidak mau jadi saksi palsu. Tapi sekarang orang tua aku marah besar. Saya hanya bisa memeluknya. Persahabatan kami retak tapi masih ada sisa harapan. Sidang ketiga dijadwalkan 2 hari lagi. Kali ini hakim meminta Pak Budi membawa rekaman serer asli. Malam sebelum sidang saya duduk di balkon rumah memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Saya bertanya pada diri sendiri apakah semua ini layak. Apakah cinta saya dengan Lila cukup kuat untuk menghancurkan keluarga saya sendiri? Tapi di dalam hati saya tahu jika saya mundur sekarang maka selamanya saya akan menjadi bayangan dari diri sendiri. Pagi sidang ketiga Pak Budi akhirnya mengaku bahwa memang ada kebocoran dari sistem keamanan sekolah. Tapi ia masih menolak meminta maaf secara publik. Kami akan perbaiki sistemnya tapi tidak perlu sampai ke media, katanya. Hakim tidak puas. Kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Sekolah harus bertanggung jawab secara terbuka. Bu Rina tersenyum tipis ke arah saya. Kami menang babak ini.
Tapi ketika saya pulang ke rumah, ayah saya sudah menunggu di depan pintu dengan koper di tangan. "Kamu pilih jalan kamu, Nadia. Mulai hari ini kamu tidak lagi anak ayah." Kata-katanya seperti petir. Ibu saya hanya menangis di belakangnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya mengambil koper itu dengan tangan gemetar. Malam itu saya menginap di apartemen kecil Bu Rina. Kota Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Dan perang ini semakin mendekati puncaknya. Berita tentang ayah saya yang mengusir saya dari rumah menyebar lebih cepat daripada ide ciuman itu sendiri. Media sekarang menyebut nama lengkap saya, Nadia Putri Gugat, kepala sekolah, dan diusir keluarga karena insult. Telepon saya tidak berhenti berdering. Beberapa wartawan meminta wawancara eksklusi. Yang lain dari kelompok konservatif mengirim ancaman. Lila akhirnya mengirim pesan singkat, "Nad, aku tidak bisa lagi." Itu adalah pukulan terakhir. Saya menghapus nomornya sambil menangis di apartemen kecil Bu Rina. Tapi saya tidak sendirian. Rina, sahabat saya yang pernah mengkhianati, kini tinggal bersama saya dan membantu mengatur segalanya. "Kamu kuat, Nad. Kita akan menang," katanya setiap malam. Sidang keempat adalah yang paling berat. Pak Budi membawa tim pengacara baru dari perusahaan besar. Mereka mencoba membalikan akta dengan mengatakan bahwa saya sengaja memprovokasi kamera untuk mendapatkan popularitas. Tapi hakim sudah muak. Bukti sudah jelas. Sekolah melanggar hak privasi siswa. Dalam waktu 7 hari kepala sekolah harus meminta maaf secara publik di depan seluruh siswa dan dihadiri media. Onis itu seperti angin segar. Tapi di luar gedung pengadilan demonstrasi semakin besar. Sebuah kelompok mengklaim bahwa kasus ini merusak generasi muda Indonesia. Ayah saya muncul di televisi lokal menyatakan bahwa ia tidak mengakui lagi anak perempuan yang telah mempermalukan keluarga. Ibu saya tidak muncul di layar, tapi saya tahu ia menangis di rumah. Saya pergi ke sekolah untuk mempersiapkan acara permintaan maaf publik. Koridor yang dulu penuh kenangan dengan Lila sekarang terasa asing. Beberapa siswa mendekati saya diam-diam dan berbisik, "Kamu berani, Nad. Kami dukung." Kata-kata itu memberi kekuatan. Tapi ada juga yang melempar kertas berisi hinaan ke meja saya. Bu Rina menemani saya setiap hari. "Kamu harus siap, Nad. Acara itu akan disiarkan langsung ke seluruh kota melalui media lokal." Malam sebelum acara besar itu saya duduk sendirian di balkon apartemen. Saya memandang foto lama saya dan Lila yang masih tersimpan di galeri ponsel. Ciuman pertama kami di atap sekolah saat hujan deras. Senyumnya yang membuat dunia terasa aman. Saya tahu besok adalah hari penentuan. Apakah saya akan memaksa Pak Budi membaca permintaan maaf lengkap termasuk pengakuan bahwa ide itu asli, atau saya akan mundur demi menyelamatkan sisa hubungan dengan keluarga? "Ayah sudah mengirim pesan terakhir, cabut tuntutanmu maka ayah makan kamu." Saya mematikan ponsel. Di Indonesia ini pilihan antara cinta dan keluarga bukanlah pilihan mudah. Tapi saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Hari itu tiba. Aula besar SMA Negeri 5 Jakarta penuh sesak. Seluruh siswa, guru, orang tua murid, dan puluhan wartawan dari berbagai stasiun televisi hadir. Kamera nasional mengarah ke panggung di mana Pak Budi berdiri dengan wajah kaku di balik mimbar. Saya duduk di baris depan bersama Bu Rina dan Rina, sahabat saya. Jantung saya berdegup kencang. Pak Budi mulai membaca teks yang sudah disepakati di pengadilan. Saya selaku kepala sekolah meminta maaf atas kelalaian sistem keamanan yang menyebabkan kebocoran ide pribadi siswa. Suaranya datar tanpa emosi. Tapi hakim meminta ia membaca bagian yang lebih lengkap.
Kami juga mengakui bahwa ide tersebut adalah asli dan tidak ada unsur pemalsuan. Kami menyesal telah menyebabkan trauma bagi siswa yang bersangkutan. Aula menjadi hening sejenak. Kemudian suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang tua murid berdiri dan meninggalkan aula sebagai protes. Pak Budi menatap saya dengan mata penuh kebencian sebelum turun dari panggung. Tapi saya belum selesai. Saya berdiri dan mengambil mikrofon yang disediakan. Terima kasih Pak Budi. Tapi saya juga ingin bilang sesuatu kepada semua orang di sini. Ruangan langsung hening. Bu Rina memegang tangan saya erat. Saya Nadia Putri. Ide itu menunjukkan saya mencium pacar saya Lila. Saya lesbian. Dan saya tidak malu. Cinta saya bukanlah penyakit atau dosa yang harus disembunyikan. Saya hanya ingin hidup jujur tanpa takut kehilangan keluarga atau masa depan. Suara saya bergema di aula. Beberapa siswa bertepuk tangan. Yang lain terdiam kaget. Wartawan langsung menyorot saya dengan kamera. Saya melihat ayah saya berdiri di belakang aula. Wajahnya pucat. Ia berbalik dan pergi tanpa kata. Ibu saya yang duduk di pojok menangis terseduh. Setelah acara selesai, media mengerubungi saya. Nadia, apa pesan Anda untuk remaja lain yang mengalami hal serupa? Tanya seorang reporter. Jadilah diri sendiri. Meski harganya mahal. Malam itu berita utama semua stasiun adalah siswa lesbian menang gugatan dan umumkan identitasnya di depan umum. Telepon ayah saya berdering tapi saya tidak mengangkat. Bu Rina memeluk saya. Kamu sudah berani, Nad. Sekarang kamu bebas. Tapi kebebasan itu terasa pahit. Lila mengirim pesan terakhir, kamu gila, Nad. Aku tidak bisa lagi. Rina sahabat saya tinggal bersamaku di apartemen. Kami duduk di lantai sambil makan mie instan. Kamu kehilangan banyak, Nad. Keluarga, rumah, masa depan. Saya tersenyum tipis. Tapi aku menemukan diri sendiri, Rin. Besok pagi saya akan pindah ke kosan kecil di kawasan Tebet. Ayah saya sudah memblokir nomor saya. Ibu hanya mengirim pesan singkat, ibu sayang kamu, Nak. Tapi ayah masih marah. Saya tahu ini adalah harga yang harus dibayar. Di Indonesia yang masih kental dengan tradisi ini, kebenaran kadang harus dibayar dengan kesepian. 6 bulan berlalu sejak acara permintaan maaf publik itu. Saya sekarang tinggal di kosan kecil di Tebet sambil kuliah di Universitas Negeri dengan beasiswa yang saya dapat setelah kasus ini. Rina sahabat saya kuliah di tempat yang sama dan kami berbagi kamar. Berita tentang saya sudah mereda tapi bekasnya masih terasa. Beberapa teman lama masih menghubungi lewat media sosial untuk bilang kamu inspirasi, Nad. Yang lain memblokir saya. Ayah saya masih belum bicara. Bisnisnya sempat goyah tapi kini pulih perlahan karena ia mengatakan kepada klien bahwa anak perempuan saya sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga. Ibu saya kadang datang diam-diam membawa makanan dan memeluk saya tanpa banyak bicara. Lila sudah pindah ke Surabaya. Terakhir kali saya dengar ia bertunangan dengan pria pilihan orang tuanya. Saya tidak marah lagi. Hanya sedih. Suatu sore saya duduk di taman dekat kosan memandang anak-anak bermain. Seorang wartawan lama yang dulu meliput kasus saya datang menghampiri. Nadia, kamu menyesal? Tanyanya. Saya tersenyum. Tidak. Tapi saya kehilangan banyak. Malam harinya ibu saya menelepon. Suaranya pelan. Ayah mulai bicara tentang kamu lagi, Nak. Mungkin suatu hari ia akan memakan. Saya hanya diam. Memakan bukan berarti melupakan. Saya masih mencintai Lila di sudut hati yang kecil.
Tapi cinta itu kini menjadi pelajaran bukan lagi tujuan. Di universitas saya aktif di komunitas hak asasi manusia. Banyak remaja lesbian, gay dan trans yang datang bercerita. Mereka bilang kasus saya memberi mereka keberanian. Saya tersenyum mendengarnya. Mungkin penderitaan saya tidak sia-sia. Rina, sahabat saya, kini punya pacar baru, seorang cowok baik yang menerima masa lalunya. Kami sering tertawa bersama mengenang hari-hari sulit itu. Tapi kadang di malam sunyi saya masih bertanya-tanya. Apakah benar saya harus kehilangan segalanya demi kebenaran? Atau ada jalan tengah yang lebih lembut? Saya tidak tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah hari ini saya bisa tidur dengan tenang karena tidak lagi berbohong pada diri sendiri. Jakarta masih ramai seperti biasa. Lampu-lampu tetap menyala. Dan hidup terus berjalan. Tapi bagi saya semuanya sudah berubah selamanya. Benarkah kebenaran selalu harus dibayar dengan kehilangan keluarga dan cinta, atau ada kalanya kita harus menyembunyikan identitas demi menjaga orang-orang yang kita sayangi?